Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 4 semester 5. Anggota pertama yaitu Taufik Hidayat dengan NPM 2211030144. Yola Dwi Patrika dengan NPM 2211030150. Sabrina Rahma dengan NPM 2211030169. Ira Ningsi dengan NPM 2211030157. Erika Revalina dengan NPM 2211030156. Rina Agustina dengan NPM 2211030162. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai memainkan peran krusial dalam mendukung manajemen mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang baik seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, serta fasilitas teknologi informasi yang canggih memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang optimal. Selain itu, pemeliharaan fasilitas secara berkala dan pembaruan sesuai kebutuhan akan memastikan semua infrastruktur berfungsi dengan baik, mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Fasilitas seperti ruang pertemuan, pusat layanan siswa, serta sarana penilaian juga sangat penting untuk memberikan dukungan komprehensif kepada siswa dan pengajar, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Dengan adanya lingkungan belajar yang inklusif dan aksesibilitas yang baik, manajemen mutu pendidikan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Fasilitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Kurangnya akses terhadap teknologi, perpustakaan yang terbatas, dan kurangnya sarana laboratorium dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat beberapa penyebab fasilitas pendidikan di Indonesia belum memadai. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sumber daya dan investasi pendidikan cenderung lebih terkonsentrasi di kota-kota besar, meninggalkan daerah pedesaan dengan fasilitas yang kurang memadai. Selain itu, masalah pendanaan dan alokasi anggaran juga berperan. Pendidikan mungkin tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga menyulitkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Langkah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Yang pertama, peningkatan alokasi anggaran. Meningkatkan dana yang dialokasikan untuk pendidikan guna mendukung perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. Merencanakan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dengan fokus pada daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi guru dan tenaga pendidik, melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan guru serta staf pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, transparansi dan pengawasan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan serta melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi. Yang kelima, keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan perbaikan fasilitas pendidikan di tingkat lokal. Yang keenam, teknologi dalam pendidikan, mengintegrasikan teknologi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualifikasi pembelajaran. Yang ketujuh, program penempatan tenaga pendidik di daerah sulit akses, mendorong guru untuk bekerja di daerah pedesaan atau sulit akses dengan memberikan insentif dan fasilitas. Yang terakhir, pengembangan sekolah berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya bersifat proyek-proyek individu, tetapi juga berintegrasi dalam visi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Dapat disimak dari video berikut. Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah.
Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Hujan bagaimana? Hujan melompor, Pak. Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak. Setiap tahun begitu, Pak? Ya, Pak. Nah, lu mau apa untuk sekolah? Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan pada tahun 2021 sampai 2022. Angka ini lebih tinggi 3,47% dari tahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Di jenjang SMP, 53,30% lebih tinggi 2,74% dibandingkan pada tahun sebelumnya. 2020 sampai 2021 yakni 50,56%. Di jenjang SMA, ruang kelas di Papua Barat paling banyak mengalami rusak ringan sampai sebesar 62,84%, sedangkan SMK di Papua 58,40%. Fasilitas yang buruk dapat memiliki dampak negatif pada para pelajar. Misalnya, kurangnya aksesibilitas fasilitas pendidikan yang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar dan mempengaruhi pencapaian akademis mereka. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Upaya pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia agar setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Yang bawah 3 kelas, Pak. 3 kelas. Yang pada saat ini mungkin bisa seolah-olah dipaksakan untuk KBM kelas 3 dan kelas 6. Ini satu lagi sudah tidak bisa digunakan lagi? Iya, karena pada prinsipnya kalau dilaksanakan juga khawatir ke kondisi anak-anak. Membahayakan. Faktor yang melibatkan buruknya fasilitas di Indonesia. Buruknya fasilitas pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai faktor, yaitu 1. Keterbatasan anggaran. Fasilitas pendidikan seringkali kurang didukung oleh anggaran yang memadai, mengakibatkan keterbatasan dalam perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. 2. Ketidaksetaraan regional. Terdapat ketidaksetaraan dalam distribusi fasilitas pendidikan antar wilayah dengan daerah perkotaan. Biasanya memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. 3. Kurangnya sumber daya manusia. Kekurangan tenaga pengajar berkualitas dan staf pendidikan lainnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengelolaan fasilitas. 4. Korupsi. Praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat mengurangi efektivitas alokasi anggaran dan memperburuk kondisi fasilitas. 5. Kondisi geografis. Beberapa daerah yang sulit diakses geografinya dapat menghadapi kesulitan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Kurangnya keterlibatan dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan fasilitas. Perbaikan fasilitas pendidikan memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai perubahan yang signifikan. Era sekarang ini, Indonesia pasti tertinggal di sektor pendidikan. Banyak negara-negara yang maju karena pendidikan mereka tidak disepelekan. Keinginan Indonesia menjadi negara maju mungkin sulit tercapai. Bila pendidikan masih maju mundur dan tidak pasti, SDM yang unggul tertanam dari pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah harus gerak cepat menangani permasalahan ini karena dana yang memfasilitasi berasal dari situ. Hanya karena satu pihak berulah, semua orang kena imbasnya. Namun di sisi lain ada kemajuan dengan adanya pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas modern tapi hanya di beberapa daerah saja. Penting untuk terus meningkatkan investasi dalam fasilitas pendidikan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Kita sebagai warga negara harus ikut serta untuk menjadikan generasi Indonesia sebagai generasi emas. Berikut upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. 1. Peningkatan investasi infrastruktur. 2. Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah. 3. Digitalisasi dan teknologi. Yang keempat, ada reformasi regulasi. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas SDM dan teknologi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari video ini adalah fasilitas dan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, kualitas transportasi yang belum merata, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar di beberapa wilayah. Namun, pemerintah terus berupaya memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan energi. Perbaikan ini perlu didorong lebih cepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.